Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'da. Hadirin wal hadirat, para pendengar dakwah sunnah singkat MP4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita masih kita bisa manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ke-16 pada malam hari ini akan melanjutkan bahasan tentang jenis ibadah. Yang sebelumnya telah disampaikan tentang prinsip beribadah, yaitu pertemuan yang ke-15 berkaitan dengan bertanyalah apabila tidak mengetahui. Maka pada bahasan yang ke-16 adalah kita harus memahami bahwa ada jenis-jenis ibadah. Jadi ibadah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ibadah mahdhah atau ritual. Yang kedua ibadah ghair mahdhah atau ibadah sosial. Ibadah ritual itu seperti sholat, saum. Ibadah sosial seperti makan, minum, atau berpakaian. Nah, ibadah mahdhah disyaratkan niat yang ikhlas dan kaifiat yang sesuai dengan sunnah. Sedangkan ibadah ghair mahdhah disyaratkan niat yang ikhlas, sedangkan kaifiatnya itu terserah kepada kita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu ibadah merupakan salah satu tujuan penciptaan manusia, sebagaimana telah dijelaskan di pertemuan yang awal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan untuk merealisasikan tujuan itu, maka diutuslah para rasul dan kitab-kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Maka orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu akan berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Akan tetapi karena ketidaktahuan tentang pengertian atau jenis-jenis ibadah, sebagian mereka hanya fokus terhadap ibadah tertentu saja. Misalnya sholat, zakat, atau puasa, atau saum. Padahal ada jenis ibadah-ibadah yang lain, yang jenisnya itu sangatlah banyak. Nah, luasnya cakupan ibadah dapat dilihat dari perkataan atau definisi ibadah, baik yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu al-ibadatu hiya taqarrubu ilallahi ta'ala bimtisali awamirihi wastinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari. Hanya menurut
Ibnu Taimiyah rahimahumullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tarif ibadah adalah al ibadatu hiya ismun jami. Ibadah itu adalah suatu istilah yang mencakup semuanya. Jadi suatu istilah yang mencakup semuanya. Likulli ma yuhibbuhullah. Mencakup semua yang Allah cintai, wa yardohu, dan Allah ridhoi. Minal aqwali wal a'malil batinati wad dhahirati. Baik ucapan atau perbuatan yang lahir maupun yang batin. Yang tampak bisa dilihat maupun yang batin yang tidak tampak tidak bisa dilihat. Itu menurut Ibnu Taimiyah. Jadi suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik ucapan atau perbuatan lahir maupun batin, itu adalah ibadah. Nah, maka oleh karena itu kita tidak hanya mengetahui jenis ibadah satu jenis saja, seperti sholat, zakat, saum. Bukan hanya itu saja ibadah, tetapi ada ibadah-ibadah yang lain. Maka karena banyaknya jenis ibadah, para ulama menjelaskan bahwa garis besar ibadah itu dapat dibagi dalam dua kelompok. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Maka dalam penjelasan singkat ini, walaupun tidak selesai hari malam ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan perbedaan di antara keduanya, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah, supaya bisa dipahami oleh kita bahwa ibadah itu tidak hanya ibadah mahdhah saja. Ternyata ada ibadah ghair mahdhah, berikut tanda-tandanya, baik mahdhah ataupun ghair mahdhah. Perbedaan antara ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang murni, yang ditunjukkan oleh tiga tanda. Apa itu tandanya? Yang pertama, ibadah mahdhah adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapannya dari dalil syariat. Jadi penetapan ibadah mahdhah itu sudah ditetapkan di dalam dalil syariat. Artinya perkataan atau ucapan itu tidaklah bernilai kecuali ibadah, karena sudah ditetapkan di dalam syariat. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral, bisa jadi ibadah atau bukan ibadah. Jadi tidak bisa bernilai netral, bisa jadi ibadah atau bukan ibadah. Ibadah mahdhah juga ditunjukkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya, ditujukan kepada selain Allah.
Jadi terlarang kalau ibadah mahdoh itu ditujukan kepada selain Allah. Kenapa? Sebab ini termasuk kepada kemusyrikan. Jadi termasuk kepada kemusyrikan. Kalau ibadah mahdoh ditujukan kepada selain Allah. Makanya di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Nah itu. Ini ciri yang pertama. Jadi penetapannya sudah ditetapkan di dalam dalil syariat. Dan ibadah mahdoh itu juga tidak bisa netral, termasuk ibadah apa bukan ibadah. Ditujukan dengan dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya ditujukan kepada selain Allah. Jadi ibadah mahdoh itu hanya kepada Allah semata, tidak kepada selain Allah. Kepada selain Allah maka termasuk kemusyrikan. Itu ciri yang pertama. Ditujukan hanya kepada Allah, dalilnya telah ditetapkan di dalam syariat dan tidak bisa ditujukan kepada selain Allah. Yang kedua, ibadah mahdoh juga ditujukan dengan maksud pokok orang yang mengerjakannya, yaitu dalam rangka meraih pahala di akhirat. Seperti sholat, zakat, saum. Itu hanya ditujukan untuk meraih pahala di akhirat. Tidak ditujukan kepada selainnya. Misalnya mencari pujian di dunia, mencari sanjungan di dunia, tidak. Tetapi semata maksud orang yang mengerjakannya itu adalah dalam rangka meraih pahala di akhirat. Nah, orang yang melaksanakan ibadah mahdoh dengan tujuan bukan untuk meraih pahala di akhirat, maka tidak bernilai ibadah, apalagi mendapatkan pahala nanti di akhirat. Maka ciri yang kedua ini jelas. Maksud utama orang yang mengerjakannya itu hanya untuk meraih pahala di akhirat. Ini ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga, ibadah mahdoh hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu. Tidak ada jalan yang lainnya, termasuk melalui akal atau budaya. Jadi hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, karena penetapannya itu sudah ditetapkan oleh wahyu. Nah, maka oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam masalah ibadah. Ini adalah masalah yang serius, masalah yang betul-betul harus sesuai dengan wahyu. Jadi bukan akal atau budaya yang menetapkan ibadah mahdoh itu, tetapi sudah ditetapkan melalui jalan wahyu, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, berdasarkan dalil-dalil sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang di sebagian masyarakat kita, jadi banyak orang-orang yang tidak mengetahui bahwa penetapan ibadah itu bukan berdasarkan akal atau bukan berdasarkan budaya. Walaupun akal dan budaya itu banyak yang bertentangan dengan penetapan wahyu.
Jadi akal dan budaya banyak yang bertentangan dengan penetapan dari wahyu. Nah, oleh karena itulah inilah tugas kita untuk memahamkan mereka sepanjang kita masih hidup. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit mereka akan paham. Dan karena Allah pun tidak menciptakan manusia ujug-ujug begitu sama semuanya. Jadi Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran, pada asalnya manusia diciptakan umatan wahidatan, satu. Tapi kemudian setan memengkolkan. Masing-masing manusia ada yang bagus, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Nah, inilah peran kita untuk tetap eksis di dunia dakwah dalam rangka mendakwakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat materi ini memang panjang dan perlu dipahamkan penjelasannya. Jadi insya Allah ini pembahasan tentang ibadah mahdoh dan ghair mahdoh bersambung. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.